Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch terbaru generasi dari HK9 Ultra. Ya, sekarang udah masuk ke versi 2. Makasih banget bagi yang kemarin udah komen ya, request HK9 Ultra 2. Karena sebenarnya saya nggak tahu kalau HK9 Ultra udah ada versi yang barunya. Dan smartwatch ini udah saya pakai kurang lebih 1 hari. Dan bisa kamu lihat beberapa highlight dari HK9 Ultra 2 ini. Yang pertama ada OpenAI ChatGPT, ini udah kita bahas dari versi yang sebelumnya. Kemudian ada Application Market, AI Watch Face, dan juga Playback Recording. Menarik nih ya, harganya kompetitif tapi fiturnya melimpah. Di toko yang saya beli ini harganya masih 400 ribuan aja ya, tepatnya 479.000. Jadi kalau kita bandingkan dengan kompetitornya yaitu Hello Watch, harganya jelas HK masih sangat kompetitif. Karena Hello Watch di Indonesia itu banyak dijual di angka 600 ribuan sampai 700 ribu. Dan ini dia smartwatchnya HK9 Ultra versi kedua. Yang saya suka dari HK selalu di bagian finishing. Ya, finishing yang mereka berikan ini jadi feel-nya kerasa mahal smartwatch ini. Ya meskipun harganya cuma 400 ribuan aja. Bahkan kalau beli dari luar negeri ya bisa lebih murah. Itu kan harga di Indonesia. Kamu lihat garis antena yang ada di bagian atasnya, ini cakep banget. Lebih jelas daripada Hello Watch. Dan yang paling saya suka tentunya sangat presisi kalau kita pakai strap Apple Watch. Gak kayak Hello Watch yang longgar-longgar, di sini enggak. Ini yang bikin betah pakai HK9 Ultra. Dan karena ini versi upgrade, jadi saya gak bakal terlalu fokus ke fitur-fitur. Saya bakal lebih fokus ke upgrade-nya apa aja sih di HK9 Ultra versi 2 ini. Yang pertama tentunya UI. UI-nya di-update. Ya, jadi mirip dengan watchOS 10. Seperti kalau kita tarik dari atas, dia masuk ke notifikasi. Dan by the way, untuk tampilan notifikasinya saya suka. Tapi dia belum bisa quick reply. Dan kalau kita swipe dari bawah akan masuk ke widget tentunya, sama dengan watchOS 10. Tapi di bagian widget ini, crown-nya nggak aktif ya, nggak bisa scroll pakai crown. Kalau kita scroll ke paling bawah, bisa langsung masuk ke all apps. Bisa dilihat ya, smooth banget animasinya. Untuk tampilan menunya ada banyak by the way. Kita klik app view, ini yang honeycomb. Jadi mereka masih mempertahankan ya honeycomb. Kemudian ada yang seperti ini dan ini. Ya kita coba menu yang baru di watchOS 10 yaitu yang grid ini ya. Nih, kalau pakai crown kerasa ya, dia gak begitu smooth. Tapi kalau di touch kayak gini, smoothnya kelihatan. Kemudian untuk mengakses quick setting ya tentunya pakai tombol yang bawah. Ini tampilan quick settingnya. Dan seperti biasa tidak bisa pakai crown. Kalau kita swipe dari kiri, dia masuk ke shortcut. Kita swipe dari sini, dia juga masuk ke widget yang lebih lengkap lagi tentunya. Ini saya suka ya, tampilan UI-nya sekarang jadi lebih smooth dan lebih atraktif lagi. Dan untuk watch face terbaru mereka ya, yang mirip dengan watchOS 10 itu di sini cuma satu sih. Nah, yang ini aja. Dan ini pun dia lumayan smooth ya pergerakan detiknya, meskipun nggak sesemut ya meskipun nggak sesemut kalau kita pakai watch face yang dulu, yang ini detiknya smooth banget sih. Nah ada sedikit bugs ya, ada sedikit error. Jadi kalau pakai watch face yang ini dia bakal tetap pakai yang putih dulu kemudian langsung pindah ke sini. Untuk watch face sisanya saya kurang suka sih ya, agak sedikit norak ya. Dan satu watch face yang mereka highlight yaitu adalah AI Watch Face. Nah untuk menggunakan AI Watch Face itu sebenarnya kita harus berbayar sih. Tapi saya kasih lihat aja ya di aplikasi Wear Fit Pro. Kita masuk ke bagian devices, kemudian scroll ke paling bawah. Di sini ada dial plate. Nah yang ini. Di sini dikatakan no content yet. Please go to AI Premium Dial Generation. Kemudian yang kedua mereka punya market sendiri. Nah ini bisa langsung diakses ya dari smartwatchnya. Tapi ini hanya bisa untuk menguninstall. Kita langsung ke aplikasi Wear Fit Pro seperti biasa. Kemudian di sini ada application market. Yang sayangnya aplikasinya masih sangat sedikit ya, 1, 2 ya. Cuma ada 2 aplikasi.
Kamu klik more di sini juga cuma ada 2 nih. Kemudian di halaman berikutnya di sini ada game market, tapi dari kemarin ini belum kebuka. Saya nggak tahu ada masalah apa Webfit Pro dan juga IndiHome. Ya, ini kacau banget sih. Jadi gitu ya, untuk aplikasi market mereka memang udah ada, tapi sangat terbatas. Ya, masih pengembangan. Yang ketiga, playback recording. Nah, playback recording ini sebenarnya untuk recording ya, voice memo, perekaman. Kita coba. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini hasil perekaman menggunakan HK9 Ultra versi kedua. Sekarang kita coba dengarkan ya hasilnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini hasil perekaman menggunakan HK9 Ultra versi kedua. Suara yang dihasilkan lumayan jernih, tapi volumenya kecil ya. Tapi bukan cuma recording sebenarnya, HK9 Ultra ini juga menyediakan lokal musik. By default ini udah ada ya. Waduh, bahaya, bisa kena copyright. Kemudian kita lihat playlistnya, di sini udah lumayan banyak. Dan kalau kamu merasa ini nggak penting, kamu bisa tambahkan sendiri. Seperti biasa, kita cek di aplikasi Webfit Pro. Di bagian devices, kamu scroll ke bawah, di sini ada lokal musik. Nah, ini beberapa musik yang udah mereka sediakan, tinggal klik upload aja. Tapi kalau nggak sesuai selera kamu, silahkan tinggal klik add local music on your phone. Contohnya di sini saya mau transfer ini musik dari Samsung ya. Oke, sedang proses transfer. Oke, proses transfer lagu udah selesai. Kita cek di sini ada ya, Over the Horizon. Tapi sayangnya storage yang mereka sediakan itu masih kecil, cuma 1 GB aja. Sedangkan yang keempat yaitu OpenAI ChatGPT, itu udah pernah saya bahas ya, jadi agak sedikit gimmick gitu ya. Kalau penasaran, kita coba aja langsung ya. Pertama, kamu tinggal aktifkan dulu ya Bluetooth-nya yang audio ini. HK9 Ultra 2 ini aktifkan. Setelah itu kamu bisa langsung coba OpenAI-nya. Di sini ada Smart Q&A dan Intelligent Creation. Kita Q&A aja ya. Dia gak bisa paham bahasa Indonesia. Where is Jakarta? Masa where is Jagger ya? Gak nyambung. Mungkin pelafalan saya kurang bagus. Where is Indonesia? Ya, bisa tuh. Oke. Dan untuk fitur-fitur kesehatannya ya ini sangat lengkap, tapi banyak fitur gimmick juga ya. Di sini ada heart rate monitoring, ya tampilannya saya suka. Kayak tadi yang bisa kita lihat di bagian widget. Dia bisa aktif all day, bisa dilihat di sini laporan harian saya. Kemudian ada blood pressure yang nggak usah kita ragukan lagi ya kepalsuannya. Ada blood oxygen. Ini animasinya cakep-cakep sih. Dan untuk measure SpO2 ini sekitar 1 menit ya. Jadi pastikan simpan di meja aja tangannya biar gak pegel. Kemudian untuk fitur outdoor ya seperti kompas di sini ada dan udah saya coba, kompasnya bagus. Kalkulator ada, kalender juga ada. Tapi sayangnya di sini untuk kamera shutter ya seperti biasa masih menggunakan kamera dari Webfit Pro, belum pakai kamera HP bawaan. Dan tombol yang ini seperti biasa ini shortcut masuk ke workout mode ya. Di sini jenis olahraganya ada banyak dan kita bisa setting goal juga. Tapi untuk kualitas sensornya dan perekamannya nanti bakal saya bahas di video terpisah ya. Karena untuk membuktikan sensornya bagus atau enggak. Ya seperti biasa yang udah-udah sensornya ya tidak bisa diharapkan. Tapi siapa tahu ya untuk generasi kedua ini beda dengan Hello ya. Generasi yang baru ini siapa tahu sensornya bagus. Dan terakhir untuk urusan baterai seperti biasa HK itu selalu lumayan boros karena memang kapasitas baterai yang disediakan itu juga kecil, cuma 260 mAh. Sehari saya pakai HK9 ini tanpa always on display bisa habis 15-20%. Tanpa AOD, tanpa saya pakai olahraga, tapi notifikasi aktif dan sensor heart rate-nya all day. Oke, itu dia video review saya di HK9 Ultra versi yang kedua. Ya, untuk harga yang masih tetap terjangkau dengan peningkatan yang lumayan kerasa juga ya. Ini sangat worth it.
Terlebih build quality-nya cakep, finishingnya kerasa mahal. Itu yang bikin saya sekarang lebih suka HK daripada Hello. Kompatibel banget dengan strap dari Apple Watch atau aksesoris Apple Watch. Kalau menurut kamu gimana? Untuk harga yang masih segitu-segitu aja tapi upgrade-nya lumayan banyak, worth it gak HK9 Ultra 2 ini? Kasih tahu saya di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video review ini. Koreksi aja silahkan di kolom komentar. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.